Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Puspoko Konco Ratno, MT, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertemakan tata persuratan kantor. Selanjutnya, untuk materi yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Ahmad Baudin Ahyar, NIM 222205001. Untuk materi kedua, saya Nela Rafika Sari dengan NIM 2205010. Selanjutnya materi ketiga, saya Ma'rifatun Sabrina dengan NIM 222050029. Langsung saja pada pemateri pertama untuk menjelaskan hasil diskusinya. saya sebagai pemateri awal akan menjelaskan mengenai pentingnya tata persuratan kantor. Tata persuratan kantor yang baik dan terstruktur sangat penting untuk menjaga efisiensi dan profesionalisme dalam suatu organisasi. Ini dapat memastikan komunikasi yang jelas, memelihara rekam jejak, dan mempermudah pengambilan keputusan. Berikut ini adalah contoh tata persuratan kantor. Untuk selanjutnya yaitu menjelaskan jenis-jenis surat resmi kantor. Yang pertama, surat permohonan. Surat yang digunakan untuk mengajukan permintaan atau permohonan seperti permohonan cuti, pinjaman, atau kenaikan gaji. Yang kedua yaitu surat penawaran. Surat yang digunakan untuk menawarkan barang, jasa, atau kerjasama kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu surat perjanjian. Surat yang berisi kesepakatan antar dua pihak atau lebih, seperti surat perjanjian kerja atau kontrak. Yang terakhir yaitu surat pengantar. Surat yang digunakan untuk memperkenalkan atau mengiringi dokumen atau barang yang dikirimkan. Selanjutnya menjelaskan mengenai struktur penulisan surat resmi. Berikut ini yaitu format surat resmi. Format surat kantor memiliki format baku yang harus diikuti. Mencakup kepala surat, nomor surat, tanggal, alamat tujuan, isi surat, dan penutup, serta tidak lupa dengan tanda tangan. Yang kedua yaitu tata letak. Tata letak surat resmi memperhatikan pengaturan margin, spasi, dan penempatan elemen-elemen surat secara konsisten dan rapi. Yang ketiga yaitu bahasa surat. Surat resmi menggunakan bahasa formal, lugas, dan jelas, menghindari istilah slang atau ungkapan informal. selanjutnya saya pemateri kedua akan menjelaskan etika penulisan surat resmi. Yang pertama ada kejelasan dan ketepatan, yang mana surat resmi harus ditulis dengan bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Hindari kata-kata ambigu atau istilah teknis yang tidak perlu. Yang kedua, ada kesopanan dan formalitas. Gunakan bahasa yang sopan dan formal. Tunjukkan rasa hormat kepada penerima surat dengan menggunakan bentuk panggilan yang sesuai. Yang ketiga, ada ketelitian dan kerapian. Periksa kembali surat untuk memastikan tidak ada kesalahan, ejaan, tata bahasa, atau penulisan. Surat resmi harus ditulis dengan rapi dan terbaca. Dan yang terakhir ada objektif dan profesional. Surat resmi harus bersifat objektif dan profesional, bukan emosional atau subjektif. Hindari nada yang terlalu pribadi atau informal, tulis dengan rapi dan terbaca. Selanjutnya, tata letak dan tampilan surat resmi bisa dilihat di samping. Tata letak surat resmi harus rapi, terstruktur, dan mudah dibaca. Ini mencakup pengaturan margin, jarak antar paragraf, dan penggunaan font dan ukuran yang konsisten. Tampilan surat resmi juga harus profesional dengan penggunaan logo, kod surat, dan elemen visual lainnya yang sesuai dengan brand perusahaan. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang efektif dalam surat resmi. Yang pertama, ada kejelasan dan kelurusan. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak berbilit-bilit. Hindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele. Dan yang kedua, konsistensi gaya bahasa. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak berbilit-bilit. Hindari penggunaan kalimat panjang dan bertele-tele.
Dan yang ketiga, ada formalitas dan kesopanan. Bahasa dalam surat resmi harus formal dan santun, hindari penggunaan kosakata informal atau slang. Dan yang keempat, ada keakuratan informasi. Pastikan semua fakta dan informasi yang disampaikan akurat dan terpercaya. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang penanganan surat masuk dan keluar, di mana di dalam penanganan surat masuk dan keluar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penerimaan surat, pemrosesan surat, dan pengiriman surat. Penerimaan surat ini ialah proses mencatat dan mendistribusikan surat yang masuk di dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu pemrosesan surat, langkah-langkah menganalisis, mendisposisikan, dan menjawab surat yang diterima. Yang terakhir ialah pengiriman surat, di mana pengiriman surat ini ialah menyiapkan dan mengirimkan surat masuk dan keluar sesuai dengan tujuan dan prosedur. Menangani surat masuk dan keluar dengan efektif adalah kunci untuk komunikasi suatu organisasi yang baik, di mana kunci suatu organisasi dalam berkomunikasi ialah bersurat tadi, di mana ketika surat tersebut dianggap rapi dan bagus, maka komunikasi yang terjalin di dalam suatu organisasi tersebut akan berjalan dengan baik pula. Baik, selanjutnya ialah penyimpanan dan pengarsipan surat resmi, dibagi menjadi 3, yaitu pengindeksan, penyimpanan, dan pengarsipan, di mana pengindeksan ini ialah mengkatalogikan surat berdasarkan tanggal, nomor, dan juga subjek di dalam surat. Yang kedua ialah penyimpanan, di mana penyimpanan ini ialah menyimpan semua surat-surat masuk dan keluar tadi ke dalam suatu folder tertentu. Lalu pengarsipan surat. Pengarsipan surat ialah memindahkan surat lama ke dalam arsip yang terorganisir. Penyimpanan dan pengarsipan surat resmi kantor membutuhkan sistem yang terorganisir dengan baik. Pertama-tama, surat harus diindeks berdasarkan tanggal, nomor, dan juga subjek surat tersebut untuk memudahkan pencarian. Surat-surat tersebut kemudian disimpan dalam folder atau file yang sesuai, di mana seiring berjalannya waktu, surat-surat lama harus dipindahkan di dalam arsip yang teratur agar tidak membebani ruang penyimpanan yang aktif digunakan. Baik, yang selanjutnya ialah contoh surat kantor. Di situ sudah saya lampirkan bagaimana surat kantor itu ada nomor, ada isi, hal, lampiran, dan lain-lain di dalamnya. Bisa dilihat terlebih dahulu. Surat resmi kantor ialah dokumen penting yang digunakan untuk komunikasi formal dalam lingkungan bisnis ataupun organisasi ataupun lembaga. Contoh surat kantor yang baik itu mencakup struktur penulisan yang baku, penggunaan bahasa yang efektif, dan tampilan yang profesional. Surat kantor dapat berupa surat permohonan, surat pemberitahuan, surat penawaran, surat perintah, undangan, dan lain sebagainya. Setiap surat memiliki format dan isi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Lalu di akhir diskusi kami sampaikan ada kesimpulan yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Implementasi dari tata persuratan. Penerapan tata persuratan kantor yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan citra organisasi, lembaga, atau perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu standarisasi dan otomasi. Penerapan standar tata persuratan dan pemanfaatan teknologi dapat membantu mempercepat proses penanganan surat yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yakni pengembangan kompetensi, pelatihan dan pengembangan kompetensi staf di dalamnya di dalam bidang tata persuratan tersebut dapat mendukung pengelolaan tata persuratan kantor yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang terakhir adalah budaya organisasi, di mana menanamkan budaya yang tertib administrasi dan juga komunikasi yang tertulis dengan baik dapat membentuk citra positif di dalam suatu organisasi tersebut. Seperti yang saya sampaikan bahwa surat adalah jembatan yang digunakan suatu organisasi, suatu lembaga ataupun suatu instansi untuk berkomunikasi dengan baik. Maka tata persuratan yang baik dapat membuat komunikasi antar lembaga tersebut menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari